Oke ya. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke poliklinik kulit pos luka bakar. Ketika perawat akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, pasien menolak dan menutupi tangannya dengan jaket. Hasil pengkajian, tangan sebelah kanan berwarna putih bekas luka bakar. Pasien banyak menunduk dan mengatakan tangannya tidak seperti orang lain. Apakah konsep diri yang terganggu pada kasus tersebut? Ya, sudah jelas ya teman-teman. Karena ada luka pada tangannya, berarti ini gangguan yang namanya citra tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau citra tubuh ini artinya ketidakmampuan akibat masalah fisik yang dialami, ya. Respon yang muncul perasaan tidak mampu untuk lihat sakit yang diderita. Itu adalah definisi dari gangguan citra tubuh, ya. Kalau penampilan diri atau peran itu artinya sikap, perilaku dan nilai yang diterapkan oleh individu berdasarkan posisi di masyarakat. Nah, kalau harga diri itu berhubungan dengan evaluasi diri yang negatif yang dikaitkan dengan perasaan lemah, ya. Untuk ideal diri berarti bagaimana persepsi individu melihat tentang dia harus bertindak sesuai dengan standar, tujuan, dan penilaian tertentu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di materi yang sudah saya bagikan. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 2, seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSU karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi dan mengatakan andai saja lebih hati-hati. Tentu saat ini ia masih bisa bekerja seperti biasa ya. Kalau sudah ada mulai kata-kata pengandaian, andai begini, andai tidak begitu, yaitu berarti masuk dalam fase yang namanya bergening ya. Itu pengandaian ya. Kalau misalnya ini Daniel berarti dia menolak. Nah, anger berarti marah. Ya, kalau depresi ya depresi, bergening berarti pengandaian, kemudian yang terakhir acceptance atau sudah masuk dalam fase penerimaan. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 16 tahun. Keluarga mengatakan klien tidak mampu melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, ya, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar pada wajah, tampak sering menutupi wajah dan tampak murung dan banyak menunduk. Nah, apakah kriteria evaluasinya? Kalau kita lihat, berarti dia mengalami yang namanya perubahan citra tubuh. Nah, ya, dengan adanya bekas luka bakar. Nah, perubahan citra tubuh berarti dia mengalami yang namanya HDR atau harga diri rendah. Nah, kalau HDR berarti SP1 dari HDR yang kalau kita lihat tadi, yang ini pasien mengenal aspek positif yang dimiliki, ya. Begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman buka di materi, untuk HDR-nya, SP1-nya adalah pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Berarti kriteria evaluasinya yaitu pasien mengenal aspek positif yang dimiliki, ya. Kalau penerimaan realita berarti ini lebih condong kepada yang namanya waham, ya. Kalau pasien menemukan makna hidup, pasien mampu mengontrol keadaan, ini lebih cenderung kepada yang namanya keputusasaan atau ketidakberdayaan, atau pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain, itu lebih kepada isolasi sosial. Nah, itu ya teman-teman. Saya rasa teman-teman harus baca lagi SP1, SP2, SP3, terus definisi dari tiap-tiap penyakit yang ada di keperawatan jiwa. Nah, seperti itu. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Beta Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom. Dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via
WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000 teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Oke, seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena menolak minum obat. Nah, dan bicara sendiri, ya. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal pacarnya menikah 2 tahun yang lalu. Hasil pengajian pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi? Ya teman-teman, kalau faktor presipitasi atau faktor pencetus itu akhirnya faktor yang jangka waktu dekat. Nah, maaf jaringannya makanya tulisannya tidak jelas nih. Nah, ini faktor yang dalam jangka waktu dekat. Nah, kalau faktor ada satunya faktor predisposisi berarti dalam jangka waktu yang lama atau jauh. Nah, kalau dalam jangka waktu yang dekat itu apa? Ya, yang ini dia menolak minum obat. Kalau yang jauh predisposisi, ya berarti yang ini sudah 1 tahun yang lalu, ya ibunya meninggal terus 2 tahun yang lalu ditinggal oleh pacarnya. Berarti yang lain-lain ini adalah itu yang sudah dalam jangka waktu yang lama. Tapi yang kalau yang paling dekat ya putus minum obat. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa bedakan ya antara predisposisi sama presipitasi. Kalau predisposisi itu pendukung, biasanya dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau presipitasi berarti pencetus, kejadiannya dalam waktu yang dekat. Nah, dalam waktu yang dekat ya berarti kan dia menolak minum obat sehingga muncul lagi. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 17 tahun pergi UGD rumah sakit jiwa karena mengamuk. Hasil pengkajian tatapan mata tajam, tangan mengepal sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip yang dilakukan oleh pasien pada kasus tersebut? Normal vision, beneficent, autonomy, veracity, atau justice. Ya, tentu saja ya pengikatan ini supaya tidak mengakibatkan cedera lebih lanjut kepada pasien. Nah, makanya itu masuk dalam kategori non-maleficiency. Ya, supaya tidak ada kejadian yang merugikan. Nah, seperti itu.